Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Alika Sari, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dari Pemalang. Oke, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang 3 jenis teman yang harus kita miliki dan 5 jenis teman yang harus kita hindari ketika kita ingin sukses. Oke, langsung saja. Mungkin kita itu tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa saudara kita, bahkan siapa kakek nenek kita. Kita tidak bisa memilih nih. Tapi kita bisa memilih siapa teman kita. Bukan berarti kita pilih-pilih teman. Itu bukan suatu hal yang negatif menurut saya. Tapi yang saya maksud adalah dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengarkan dalam setiap hari, itu sangat berpengaruh 5 tahun ke depan kehidupan kalian. Jadi kalau kalian ingin sukses, pilih teman itu keharusan jika kalian ingin sukses. Begitu. Oke, yang pertama ada 3 jenis teman yang harus kita miliki. Yang pertama nih, ada mentor friend atau teman pembimbing. Teman yang senantiasa membimbing kita, menuntun kita dari yang kita tidak tahu apa-apa menjadi kita tahu apa-apa. Teman yang bisa mengajak kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya, dia bisa membimbing kita ke hal yang lebih baik. Saya yakin nih, ketika kita bertemu dengan orang yang bisa membimbing kita atau mentor friend, saya yakin kehidupan kalian itu lebih maju. Ibarat kata nih, kalian bawa motor, ada GPS, mungkin risiko tersesat, risiko kesasar itu ada. Tetapi ketika kalian ada GPS di dalam motor kalian, risiko tersesat, risiko kesasar itu akan meminimalisir. Jadi risiko trial and error itu sedikit. Kalian bisa hemat waktu dalam kegagalan tersebut. Jadi siapa aja sih yang bisa menjadi mentor friend bagi kita? Yang bisa menjadi mentor friend bagi kita itu orang tua bisa, guru, dosen kita juga bisa. Intinya dia yang lebih berpengalaman dari kita. Dia yang lebih berwawasan luas bagi kita. Begitu. Itu mentor friend. Yang kedua, ada yang namanya body friend atau circle. Kita biasanya menemukan di kalangan SMP, SMA, atau kuliah. Atau kita menyebutnya itu teman hura-hura, teman nongkrong sana, teman nongkrong sini. Kita juga butuh nih teman yang modelan seperti ini, tapi tidak lebih untuk mengisi luang atau mengisi waktu luang. Jadi kita punya teman seperti ini itu untuk menghilangkan rasa penat, menghilangkan rasa stres ketika kita banyak beban dalam hidup. Porsi dari body friend itu nggak terlalu banyak dari mentor friend, karena kebanyakan dari kita nih, anak-anak zaman sekarang, body friendnya banyak, mentor friendnya nggak didengarkan. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin kehidupan kedepannya itu lebih baik, antara mentor friend dengan body friend itu tolong disesuaikan. Jadi body friendnya itu jangan terlalu banyak, karena body friend itu kehidupannya stuck di situ, ya enggak? Kehidupannya itu cuman hura-hura, main-main aja, nggak terlalu fokus sama masa depan gitu. Contohnya nih, saya punya 5 teman. Ketika saya mengerjakan tugas, ketika saya bermain, nongkrong sana, nongkrong sini, saya bersama 5 orang tersebut. Tetapi ketika saya berbicara tentang masa depan, ketika saya curhat tentang masalah kehidupan, saya nggak nyambung sama mereka. Mungkin karena beda latar belakang, beda prinsip hidup, beda pola pikir, jadi nggak masuk loh sama mereka. Mungkin yaitu tadi, beda pola pikir. Jadi kalau kalian ingin kehidupan yang lebih baik, mentor friendnya itu harus didengarkan. Body friendnya cukup untuk mengisi waktu luang saja, begitu. Terus yang ketiga ada yang namanya follower friend atau teman pengikut. Teman yang senantiasa mau mendengarkan kita, alias kita menjadi mentor bagi mereka. Karena kita juga butuh teman yang modelan seperti itu. Percaya nggak percaya, kita lebih maju, kita lebih berkembang juga karena mereka. Begitu. Jadi 3 jenis teman itu harus kita miliki. Yang pertama ada mentor friend, yang kedua ada body friend,
Yang ketiga ada follower friend. Ibarat nih, kita nggak punya body friend, kita kehidupannya lurus terus, kita kehidupannya fokus sama masa depan, fokus sama karir. Itu nggak baik, karena kita nggak punya kehidupan di luar, kita nggak punya kehidupan sosial, nggak baik. Kemudian ketika kita nggak punya mentor friend, kehidupannya kita cuma hura-hura aja gitu, kehidupan kita cuma nongkrong sana nongkrong sini, itu juga nggak baik, karena kehidupan kita cuma stuck di situ aja. Terus ketika kita nggak punya follower friend, rasanya nggak mungkin, karena seorang mentor yang baik dulunya juga seorang follower yang baik juga gitu. Itu jadi tadi penjelasan 3 jenis teman yang harus kita miliki. Selanjutnya ada 5 jenis teman yang harus kita hindari. Apa aja sih 5 jenis tersebut? Oke, yang pertama, orang yang suka mengeluh. Mungkin mengeluh itu wajar, tapi kebanyakan mengeluh itu nggak wajar. Apa-apa selalu dikeluhkan. Misal nih, kita makan di satu tempat, kata dia, makanannya nggak enak. Giliran makanannya enak, kata dia, tempatnya nggak nyaman. Giliran makanannya enak, tempatnya nyaman, kata dia, pelayanannya kurang ramah. Intinya dia itu selalu mencari masalah di setiap solusi, bukan mencari solusi di setiap masalah. Kehidupannya selalu dipermasalahkan. Intinya dia itu merasa permasalahan itu selalu datang gitu loh. Kita bisa bayangkan gak sih kalau berteman dengan orang yang berilan seperti itu? Kita hanya capek di waktu, kita hanya capek di tenaga, kita hanya capek di pikiran, buang-buang pikiran, buang-buang tenaga, ya itu tadi. Karena baru aja nih kejadian kemarin, teman saya spam chat berkali-kali, telepon berkali-kali, kata dia, Suci, saya minta tolong, saya butuh solusi dari kamu, ini gimana, pacar saya selingkuh, bla 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 bla. Kemudian saya kasih solusi dong, karena dia minta solusi, saya kasih solusi ke dia. Saya juga kasih solusinya yang menurut saya betul dong, gini aja. Terus kata dia, tapi saya sayang banget sama dia, gimana? Tapi dia selingkuh, gimana gitu. Terus saya kasih solusi gini, ya udah putusin aja, masih banyak kok cowok di luar sana gitu kan. Terus udah nih, dia kayaknya mendengarkan solusi saya. Tapi endingnya pagi harinya cowoknya itu marah-marah ke saya. Udah ketebak lah ya. Jadi pagi itu mereka balikan, mereka baikan antara yang cowok dan yang cewek. Secara nggak langsung ceweknya bakal cerita dong, kalau saya semalam itu cerita, saya semalam itu kasih solusi ke ceweknya kalau mendingan kalian itu putus aja. Mungkin itu hal yang negatif bagi mereka, tapi dari posisi saya kan mereka yang ngasih, yang minta solusi ke saya. Kenapa saya yang ibarat kata dijengkelin sama cowoknya, jadi cuman menambah masalah gitu. Kalau menurut saya teman yang modelan seperti ini cuma buang-buang energi aja, ya nggak sih, capek doang. Jadi menurut saya teman yang seperti ini kita harus eliminasi. Kita tidak berteman dengan mereka bukan berarti kita membenci, tapi kita hanya meminimalisir. Kita hanya mengurangi teman-teman yang modelan seperti ini agar kita itu semangat menjalani hidup, agar kita itu semangat dalam memotivasi diri sendiri. Karena mood kita itu kan kadang naik, kadang kita turun, ya enggak? Gunanya teman itu ya untuk saling memotivasi, saling mendengarkan satu sama lain, saling menyemangati. Tidak kok hanya kita mendengarkan keluh-keluh mereka saja gitu loh, paham kan? Gitu. Jadi ya eliminasilah teman yang seperti itu. Yang kedua nih, ada orang yang suka ngatur atau ngebosi. Teman yang seperti ini nih biasanya mereka merasa paling benar sendiri, kemauannya harus terturuti, ya enggak? Semisal nih kita mau nonton, dia yang menentukan. Kita mau makan, dia yang menentukan. Dia itu nggak mau mendengarkan hak kita, dia tidak bisa memberikan hak bicara kepada kita. Dia tidak berpikir
kita senang atau enggak itu bukan urusan dia. Intinya dia senang, harus kita nuruti kemauan mereka. Paham nggak? Intinya capek kalau kita berteman dengan orang yang modelan seperti ini, karena kita harus menuruti apa mau mereka tanpa kita suka gitu. Jadi ngapain kita berteman orang modelan seperti itu? Karena kita juga ada keinginan sendiri, bukan keinginan kamu yang harus dicapai doang gitu loh. Terus yang ketiga, ada orang yang nggak tahu diri. Orang yang nggak tahu diri itu orang yang seperti apa sih? Jadi orang yang nggak tahu diri itu dia yang suka utang tapi lupa. Dia yang pinjem motor tapi nggak isi bensin. Dia yang pinjem barang tapi menjadi hak milik. Intinya dia itu mencari apa ya? Intinya dia itu selalu mencari masalah, bukan mencari solusi. Seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama, dia itu apapun dalam kehidupannya ada aja masalahnya. Jadi eliminasilah teman yang seperti itu. Teman yang nggak tahu diri itu biasanya ya nggak tahu diri gitu kan. Terus selanjutnya yang keempat itu ada orang yang nggak tepat waktu. Orang yang nggak tepat waktu berarti dia tidak bisa menghargai 3 hal. Yang pertama, dia tidak bisa menghargai waktu yang telah diberikan. Yang kedua, dia tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, jika dia itu bisa tepat waktu, artinya dia bisa menghargai 3 hal tersebut. Jadi, semisal nih, ketika kita janjian sama mereka, tapi dia mengulur, dia tidak on time. Menurut saya, bagaimana dia bisa mengerjakan hal besar kalau hal kecil pun dia nggak bisa? Tuh. Terus yang kelima, itu ada orang yang suka gosip dan banyak drama. Nah, kita biasanya bertemu nih dengan orang-orang yang seperti itu. Kita harus hindari. Kenapa? Karena orang yang banyak gosip itu biasanya dia terlalu fokus sama kesalahan orang lain. Semisal saya bajunya beda warna sama kerudung, ntar bakal dikomen sama dia, kamu bajunya nggak bagus, nggak cocok sama kerudungnya. Intinya dia itu selalu dipermasalahkan. Ketika dia lihat kok nggak serak, selalu diomongin, selalu gosip. Dia selalu fokus sama orang lain tanpa melihat dirinya sendiri, tanpa ngaca dirinya sendiri. Jadi dia gak akan maju karena fokusnya ke orang lain saja. Sama orang yang banyak drama. Antara orang yang banyak drama itu antara kehidupan nyata dan kehidupan sosial itu biasanya berbeda. Bisa cari sendirilah. Sosialnya itu biasanya ingin menjadi fokus perhatian. Dia ingin selalu menjadi fokus dari perfokusan dari teman-teman yang lain. Ya mungkin dia itu ingin menjadi pusat perhatian itu wajar. Tapi yang namanya teman, seperti yang saya sudah sampaikan dari awal, teman itu saling memotivasi, menyemangati, dan saling mendengarkan. Bukan dia inginnya cuman menjadi pusat perhatian, bukan dia inginnya selalu diperhatikan. Jadi buang-buang waktu aja bagi kita temannya gitu. Jadi 5 jenis teman tersebut harus kita eliminasi jika kita ingin sukses. 3 jenis teman yang harus kita miliki sudah saya sampaikan, dan 5 jenis teman yang harus kita hindari juga sudah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah teman yang baik itu teman yang kalau kita berbicara hal memalukan pun dia itu tetap mendengarkan, tidak menertawakan. Paham kan? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf ketika saya ngomong itu masih belibet karena saya juga masih belajar. Mohon maaf juga kalau penyampaian saya itu masih kurang jelas, kurang mudah dipahami oleh kalian semua. Intinya
kesalahan itu milik saya dan kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.